Kalau sebelumnya kita tahu asrama itu meminta tumbal, sekarang pertanyaannya, bisa nggak itu dihentikan? Atau semua orang yang terlibat memang sudah ditakdirkan jadi bagian dari tempat itu? Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang, karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Setelah kejadian di kamar Raka, Dimas gak langsung kabur. Dimas masih berdiri dalam gelap dengan napas yang gak beraturan, karena sesuatu di dalam dirinya bilang kalau dia pergi sekarang, semua bakal terlambat. Lampu menyala lagi, dan Raka masih berdiri di depan Dimas. Tapi sekarang bukan cuman matanya yang kosong. Di belakang Raka ada bayangan yang lain. Banyak, seperti berdiri menumpuk dan menempel di tubuhnya. Kamu datang. Suara itu keluar dari mulut Raka. Tapi bukan satu suara, banyak suara bersamaan. Sudah waktunya, lengkap. Seketika Dimas langsung mundur. Lengkap apanya? Raka tersenyum, dan sesuatu yang ada di dalamnya ikut tersenyum juga. Lalu dia bilang, 13. Dimas langsung teringat tulisan di ruang bawah tanah. Setiap 13 tahun, satu jiwa. Tapi dia salah. Bukan satu jiwa, tapi satu siklus. Dan dalam satu siklus harus ada 13 orang. Dimas akhirnya sadar kenapa banyak wajah yang dia lihat malam itu di lorong. Kenapa suara langkahnya banyak. Kenapa kamar 13 gak pernah kosong. Karena semua korban masih di sana dan menunggu yang ke-13. Dan sekarang Dimas melihat Raka, dan akhirnya dia mengerti yang ke-13 itu adalah dirinya. Seketika Dimas langsung lari menerjang apapun, keluar rumah, lari sejauh mungkin. Tapi setiap jalan yang dia ambil terasa sama, sepi, gelap, dan ujungnya selalu asrama itu lagi. Tanpa sadar, dia sudah berdiri di depan asrama. Pintu terbuka, lampu menyala, dan penjaga sudah menunggu. Si penjaga itu bilang, "Kamu telat sedikit." Dimas gemeter di situ. Ini semua apa sih? Bapak penjaga itu hanya tersenyum tipis. Tempat ini harus hidup, dan sesuatu harus diberi makan. Dimas diseret masuk ke ruang bawah tanah. Simbol di lantai menyala samar, dan satu persatu wajah-wajah itu muncul, termasuk wajah Raka. Dimas menangis, dia teriak sekuat mungkin, tapi tiba-tiba dia berhenti. Karena dia melihat sesuatu di dinding. Foto lama. Foto itu hitam putih. Dan di dalam foto itu ada si bapak penjaga asrama. Tapi dia masih muda, berdiri bersama 12 orang lainnya. Dimas langsung sadar, penjaga itu bukan penjaga. Dia adalah korban ke-13. Dan dari siklus yang sebelumnya, yang sekarang menjaga agar siklus berikutnya terus berjalan. Ritual selesai, lampu mati, semua sunyi. Keesokan harinya, asrama kembali normal. Seperti biasa, sepi, tenang, dan di depan seorang penjaga baru duduk menatap lurus ke depan dengan mata yang kosong. Itu adalah Dimas. Seorang mahasiswa baru datang. "Pak, masih ada kamar kosong?" Dimas berdiri dan memberikan satu kunci.
kamar 13 masih kosong. Kadang kita pikir kita cuman korban, padahal kita sedang dipersiapkan untuk menggantikan, dan mungkin tanpa kalian sadari kita semua sedang menuju kamar 13 masing-masing. Jangan lupa subscribe karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.